Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan pagi hari ini, kita akan melanjutkan materi kita. Ngomong-ngomong, ini merupakan video kedua saya. Video yang pertama bisa Anda tonton lagi kalau Anda lupa tentang apa materi-materi yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, untuk preview saja, di video sebelumnya kita udah membahas tentang dua metode CPU scheduling, yaitu ada first come first serve dan juga round robin scheduling, di mana masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Misal untuk first come first serve, dia punya kelebihan simple, gampang, karena dia hanya menggunakan konsep queue. Siapa yang datang duluan, dia yang akan dilayani lebih dulu. Tapi first come first serve punya kelemahan. Kelemahannya apa? Akan muncul suatu masalah yang dinamakan sebagai convoy effect. Apa itu convoy effect? Convoy effect adalah suatu kondisi di mana ketika ada suatu proses dengan ukuran yang besar datang duluan dan itu akan mengakibatkan terjadinya antrian. Proses lain dengan waktu eksekusi atau burst time yang lebih pendek. Sedangkan round robin, dia punya kelebihan karena dia menggunakan konsep yang disebut sebagai time quantum, sehingga tidak ada proses yang mengakuisisi CPU dengan cukup lama. Jadi meskipun ada proses yang datang duluan dan ukurannya besar, tapi karena dia ada batas waktu yang harus dipenuhi, maka dia tidak bisa mengakuisisi CPU dengan lama, harus dikasih batas waktu sehingga proses lain itu tidak perlu menunggu terlalu lama. Itu kelebihannya. Tapi round robin punya kekurangan. Kekurangannya apa? Kekurangannya adalah kita tidak bisa menentukan besar time quantum yang paling baik itu seperti apa. Oke, tidak ada rumus bagaimana cara menentukan time quantum. Yang bisa dijadikan acuan hanya jika time quantumnya terlalu besar, maka dia akan sama saja dengan first come first serve. Ya kan? Sekarang coba Anda bayangkan, kalau misalkan saya punya dua proses. Proses satu dia punya burst time 20 second. Kemudian proses 2 datang belakangan, dia hanya punya burst time 2. Kalau time quantumnya saya set 25 misalkan, maka dia nggak akan ada bedanya dengan first come first serve. Artinya proses satu akan dieksekusi sampai dia terminate, baru dia akan mengeksekusi proses yang kedua. Itu kalau time quantumnya terlalu besar. Bagaimana jika time quantumnya terlalu kecil? Kalau time quantumnya terlalu kecil, maka akan banyak waktu yang terbuang untuk melakukan dispatch latency yang sudah kita bahas kemarin. Kalau Anda masih lupa, bisa ditonton video sebelumnya tentang apa itu dispatch latency. Bisa Anda bayangkan kalau misalkan saya punya dua proses, satunya punya burst time 20, satunya lagi punya burst time 15 misalkan, kemudian saya punya time quantum dengan ukuran yang hanya 2 second. Artinya, setiap 2 second dia akan ganti proses. 2 second lagi, ganti lagi. 2 second lagi, ganti lagi. Terus seperti itu. Maka akan banyak sekali dispatch latensi yang terbuang. Itu adalah kelemahan dari round robin. Baik first come first serve maupun round robin, dia bisa digunakan untuk kondisi-kondisi tertentu. Saya nggak bisa mengatakan bahwa round robin paling baik dibandingkan dengan FCFS. Nggak juga. Kadangkala FCFS lebih baik ketimbang round robin. Sangat bergantung sama kondisinya. Dan sekedar mengingat saja, kemarin FCFS dia konsepnya adalah non-preemptive, sedangkan round robin itu preemptive. Apa itu non-preemptive, apa itu preemptive, bisa Anda tonton di video sebelumnya. Nah, hari ini kita akan bahas untuk yang priority scheduling saja. Untuk yang SCF akan kita bahas di next video. Apa itu priority scheduling? Konsepnya simpel. Sesuai dengan namanya, priority scheduling. Jadi penjadwalan yang menggunakan ukuran prioritas.
Artinya, setiap proses yang masuk ke dalam ready queue, ke dalam antrian, dia akan ditempatkan berdasarkan skala prioritasnya. Prioritas yang paling tinggi, paling besar, dia akan didahulukan. Sedangkan prioritas yang lebih kecil, dia akan ditunda pelaksanaannya. Konsepnya seperti itu. Hampir sama lah kayak misalkan Anda kalau misalkan eh, mengantri di rumah sakit misalkan atau mengantri di poliklinik seperti itu, maka ada pasien prioritas. Misalkan pasien yang dia dalam kondisi gawat darurat, maka dia akan didahulukan ketimbang pasien yang tidak dalam kondisi gawat darurat. Seperti itu konsep dari priority scheduling. Nah, yang membedakan antara priority scheduling dengan dua metode yang ada di atasnya adalah priority scheduling bisa kita gunakan baik di lingkungan non-preemptif maupun di lingkungan preemptif. Jadi dia bisa dua-duanya. Kalau yang kemarin, first come first serve, ini hanya di lingkungan non-preemptif saja. Round robin hanya di lingkungan preemptif saja. Kalau priority, dia bisa kedua-duanya. Non-preemptif bisa, preemptif juga bisa. Oke, baik. Langsung saja, kita akan masuk ke contoh kasus untuk menjelaskan bagaimana cara kerja dari priority scheduling ini. Baik, di sini saya sudah punya suatu contoh kasus, ada 3 proses di sana. Kalau Anda lihat, ada P1, P2, dan ada P3. Masing-masing ada burst time-nya. Maaf, ini salah ketik, harusnya burst time, ya, bukan burst time, gitu. Burst time, BURST seharusnya. Ada P1 burst time-nya 9, P2 burst time-nya 6, dan P3 burst time-nya 3. Kemudian ini ada waktu kedatangannya. P1 datang di waktu ke-0, P2 datang di waktu ke-1, dan P3 datang di waktu ke-2. Kemudian, masing-masing punya priority, punya level prioritas yang berbeda. P1 level prioritinya 2, P2 level prioritinya 1, dan P3 level prioritinya 3. Untuk level prioritas ini sebenarnya tidak ada istilahnya, tidak ada acuan yang jelas. Maksudnya seperti ini. Apakah level 1 lebih baik ketimbang level 2? Ataukah level 2 yang lebih baik ketimbang level 1? Itu tidak ada acuannya. Banyak buku yang berbeda-beda. Kalau Anda baca di beberapa referensi, misalkan dia menggunakan level priority dengan menggunakan angka kayak gini, ada yang beberapa buku yang mengatakan, oh kalau level 1 itu level yang paling tinggi. Atau ada beberapa buku yang sebaliknya, level 1 itu level yang paling rendah. Atau ada juga beberapa buku yang dia tidak menggunakan tidak menggunakan skala angka, tapi dia menggunakan skala huruf. Jadi ada A, B, dan C. A paling rendah, kemudian B lebih tinggi dari A, C lebih tinggi dari B, dan seterusnya. Ini tidak usah Anda pusingkan. Intinya konsepnya sama. Jadi level prioritas yang lebih tinggi itu akan didahulukan. Nah, supaya Anda tidak bingung, di video ini akan saya asumsikan bahwa level 1 ini level yang paling rendah. Oke. Level 2 berarti level yang lebih tinggi ketimbang level 1. Level 3 level yang lebih tinggi ketimbang level 2. Artinya apa? Jika ada dua proses yang sedang mengantri, satunya level 1, satunya lagi level 2, maka proses dengan level 2 ini yang akan didahulukan. Itu ya, itu adalah asumsi dari konsep yang kita gunakan pada mata kuliah kali ini. Oke, kita akan langsung menggunakan algoritma priority scheduling. Oke, pertama kita akan masuk ke atau kita akan menggunakan konsep yang non preemptif dulu. Ya, yang non preemptif. Saya singkat NP. Oke.
yang non preemptif. Non preemptif. Oke, maka pertama P1 datang. Di waktu ke-0 P1 datang. Oke. P1 datang di waktu ke-0. Nah, karena di CPU belum ada proses yang sedang dieksekusi, maka P1 akan langsung naik ke atas. Oke, maka di sini CPU akan langsung mengeksekusi P1. Oke, dan di sini P1 bisa kita hapus. Nah, kemudian di waktu ke-1, di waktu ke-1, ini waktu di sini tadi P1 datang ya. Nah, ini P1 datang. Di sini di waktu ke-1 P2 datang. Oke. Saat P2 datang, P2 kita masukkan ke RAM. Oke. Saat P2 datang, P2 ingin sekali menginterrupt P1. Tapi dilihat lagi, berapa level priority dari P2? Ternyata P2 memiliki level priority 1, lebih rendah ketimbang P1. Karena itu, P2 tidak bisa menginterrupt P1. Nah, tapi perlu dilihat juga. Karena ini konsepnya adalah non-preemptif, ingat, kalau non-preemptif berarti memang CPU tidak memperbolehkan adanya interrupt. Artinya apa? Karena tidak diperbolehkan adanya interrupt, meskipun P2 ini levelnya lebih tinggi ketimbang P1, P2 tetap tidak bisa menginterrupt P1. Kenapa? Karena lingkungannya non-preemptif. Ya. Nah, tapi karena dia memang levelnya lebih rendah, maka baik di lingkungan non-preemptif maupun preemptif, P2 tetap tidak bisa menginterrupt P1. P2 tetap berada di RAM. Berikutnya, di waktu kedua. Di waktu kedua, datanglah P3. Oke, P3 datang. Oke, P3 tadinya ada di sebelah sini. Oke, ini P3. Oke, karena P3 levelnya lebih tinggi ketimbang P2, ya, P3 levelnya lebih tinggi ketimbang P2, maka P3 akan kita tempatkan di urutan pertama. P2-nya geser ke tempatnya P3. Jadi dia kayak di swap. Sehingga sekarang di sini kita taruh P3. Jadi P3 menggeser posisi P2 dan P2 akhirnya dengan berat hati dia harus bergeser ke urutan kedua. Seperti ini. Kemudian apakah P3 bisa menggeser P1? Sebenarnya boleh, sebenarnya bisa. Kenapa? Karena level priority-nya lebih tinggi ketimbang P1. Tapi sekali lagi, karena konsepnya dia non-preemptif, dia berada di lingkungan non-preemptif, P3 tidak bisa menginterrupt jalannya P1. Maka P3 akan diam di sini. Sampai kapan? Ya sampai P1 selesai dieksekusi. Misal P1 dieksekusi sampai waktu ke-9. Anggap aja di sini. Di waktu ke-9, P1 terminate. Nah, saat P1 terminate, maka P3 baru diperbolehkan untuk masuk ke CPU. Oke, P3 masuk ke sini. Karena P3 masuk ke atas, maka P2 sekarang kita taruh di slot terdepan. Ini P2. P3 akan dieksekusi sampai bar stem-nya habis. Di waktu keberapa? Di waktu ke-15.
di waktu ke-15. Nah, P3 terminate. Next, kita akan langsung memasukkan P2 di sini. Nah, P2 akan dieksekusi sampai dia terminate di waktu ke-18. Oke, nah seperti ini. P1, P3, P2. 9 tambah 6 tambah 3 sama dengan 18 sesuai. Nah, ini adalah konsep non-preemptive. Oke. Sekarang kita akan coba melakukan perhitungannya. Kita akan menghitung mulai dari waiting time P1, P2, dan P3 beserta dengan turnaround time-nya. Saya buka Excel saya dulu. Oke, kita cari turnaround time dari P1, P2, dan P3. Oke. Ini turnaround time, ini waiting time-nya. Kemudian ini nilai average-nya. Oke. Kita seperti ini dulu, sebentar. Oke, saya perbesar. Oke, supaya kelihatan. Nah, kita mulai dari menghitung turnaround time dari P1. Anda masih ingat gimana caranya menghitung turnaround time dari P1? Turnaround time dari P1 kita dapatkan dari kapan dia terminate dikurangi kapan dia datang. P1 terminate di waktu ke-9 dan datang di waktu ke-0. Maka turnaround time-nya 9. Bagaimana dengan P2? P2 dia terminate di waktu ke-18. Oke. Dan dia datang di waktu ke-1. Maka turnaround time-nya adalah 17. Sedangkan P3 dia terminate di waktu ke-15 dan dia datang di waktu ke-2. Jadi turnaround time-nya adalah 13. Rata-ratanya kita cari average-nya. Rata-ratanya adalah 13. Oke, bagaimana dengan waiting time? Waiting time adalah turnaround time dikurangi burst time. Turnaround time dari P1 9, burst time-nya juga 9. Maka waiting time-nya 0. Kalau P2 turnaround time-nya 17 dikurangi dengan burst time-nya 6, maka waiting time-nya 11. P3 turnaround time-nya 13 dikurangi burst time-nya 3, jadi 10. Sedangkan rata-ratanya adalah 7. Ini adalah rata-rata turnaround time dan rata-rata waiting time untuk priority scheduling yang non-preemptive. Nah, sekarang bagaimana kalau priority scheduling yang preemptive? Oke, kita akan menghapus bagian. Sekarang kita akan mencoba untuk yang preemptive. Oke, ini saya hapus. Bentar. Saya hapus dulu semuanya. Oke. Preemptive konsepnya adalah dia boleh di-interrupt. Oke, sekarang kita coba. Pada waktu ke-0 P1 datang. Ya. P1 datang, dia masuk di RAM. Karena di CPU masih kosong, maka P1 akan langsung masuk ke
CPU. Oke, P1 dieksekusi. Di sini P1 hilang. Oke. Kemudian P2 datang. P2 kita taruh di RAM. P2 kita taruh di RAM. Ini P2. Oke. P2 ingin menginterrupt P1. Karena level priority dari P2 lebih rendah ketimbang P1, maka P2 tidak bisa menginterrupt P1. Berarti P2 diam di situ. Next, di waktu kedua, datanglah P3. P3 kita taruh di sini. Ini P3. Oke. Karena P3 levelnya lebih tinggi ketimbang P2, maka P3 akan menggeser posisi dari P2. Maka sekarang di sini adalah P3. Di sini adalah P3. Dan di sini P2. Jadi posisinya di swap. Oke. Berikutnya, P3 akan mencoba menginterrupt P1. Karena P3 levelnya lebih tinggi ketimbang P1, maka P3 boleh menginterrupt P1. Maka di waktu kedua ini, P3 akan langsung menginterrupt P1. Di sini P3 dieksekusi. Oke. Nah, saat P3 dieksekusi, maka P3-nya kita hapus dari RAM dan P2 geser ke sini. Ya kan? Nah, seperti ini. Nah, karena tadi P1 diinterrupt oleh P3 dan P1 itu burst time-nya kan 9. Sedangkan di sini P1 baru dikerjakan selama 2. Berarti masih ada sisa 6 kan? Karena dia belum selesai, maka P1 dirubah statusnya dari yang tadinya running menjadi ready. Dikembalikan ke RAM. Maka P1 diposisikan di sini. Apakah berhenti? Belum. Ingat, P1 levelnya ternyata lebih tinggi ketimbang P2. Maka P1 akan menggeser posisinya P2. Jadi P2 yang tadinya bergeser ke slot pertama harus rela posisinya digeser lagi oleh P1. Maka sekarang P2 kembali posisinya ke slot ke-1, P2 di sini, dan P1 ada di sebelah sini. Oke ya? Oke. Sekarang P3 akan dikerjakan sampai burst time-nya dia habis. Berarti P3 akan dikerjakan sampai waktu ke-5. Oke. Di mana di sini P3 terminate. Berikutnya siapa yang dikerjakan? P1. Karena P1 ada di urutan pertama. P1 dikerjakan. Saat P1 dikerjakan, P2 posisinya geser ke urutan pertama. Nah, P1 dikerjakan sampai dia terminate. Terminate-nya di waktu keberapa? Sesuai dengan sisa burst time-nya. Tadi kan burst time awalnya 9, sudah dikerjakan 2, berarti sisanya tinggal 7. Ya kan? Tinggal 7. Maka dia akan dikerjakan sampai dia terminate di waktu ke-12. Ya, di sini dia terminate. Berikutnya baru kita mengerjakan P2. P2 dikerjakan sampai dia terminate di waktu ke-18. Ya, di sini hilang. Oke, seperti ini adalah Gantt chart dari priority scheduling yang preemptive. Sekarang kita bandingkan ya. Ini saya turunkan ke bawah sedikit.
Oke. Bentar. Ini adalah yang non preemptif, yang non preemptif, sedangkan ini yang preemptif. Kita buat ininya sama, ininya 0, ini juga 0. Oke, kita buat warna yang berbeda biar kelihatan. Oke, ya. Sekarang bagaimana untuk yang preemptif? Kita lihat lagi di sini. Oke. P1 berapa turn around time? Turn around time dari P1 adalah P1 dikerjakan selesai pada waktu ke-12. Berarti 12 dikurangi dia datang di waktu ke-0. Berarti turn around time-nya adalah 12. P2. P2 itu dia dikerjakan dan terminate di waktu ke-18. Sedangkan P2 datang di waktu ke-1. Berarti turn around time-nya 17. Sedangkan P3 dia terminate di waktu ke-5, ya, dan dia datang di waktu kedua. Berarti turn around time-nya adalah 3. Oke. Kemudian rata-ratanya adalah 10,67. Bagaimana untuk waiting time? Waiting time adalah turn around time dikurangi burst time. Turn around time dari P1 12 dikurangi burst time-nya 9. Berarti waiting time-nya 3. P2 turn around time-nya 17 dan burst time-nya 6. Berarti waiting time-nya 11 dan P3 turn around time-nya 3, burst time-nya juga 3. Jadi waiting time-nya 0. Rata-ratanya kalau kita lihat di sini, oke, rata-rata waiting time-nya 4,67. Nah, kalau Anda perbandingkan di sini antara yang non-preemptif dengan yang preemptif, ternyata turn around time dari yang preemptif lebih kecil ketimbang yang non-preemptif. Demikian juga yang waiting time-nya. Ini menandakan bahwa untuk kasus ini, algoritma priority scheduling di lingkungan preemptif itu lebih efisien ketimbang yang di lingkungan non-preemptif. Tapi sekali lagi, ini tidak selalu terjadi, sangat bergantung sama kasusnya. Di kasus yang berbeda, bisa saja yang non-preemptif lebih baik ketimbang yang preemptif. Oke, seperti itu saja materi tentang priority scheduling di video kali ini. Nanti akan kita sambung lagi di video selanjutnya. Ya, seperti biasa, silahkan Anda absen nanti di Edmodo dengan cara menuliskan nama lengkap dan juga NIM Anda. Sekalian nanti ketika ada pertanyaan, langsung aja tuliskan di kolom komentar di situ, sehingga nantinya bisa saya jawab dan bisa dibaca oleh teman-teman Anda yang lain. Saya kira itu dari saya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.